Berikutnya, putusan nomor 88/PHP.Kod/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan pemohon paslon 02 Mahfud Arifin Mujiaman dalam sidang lanjutan gugatan sengketa Pilkada Surabaya 2020. Keputusan majelis tersebut didasari oleh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon. Sesuai pasal 158 ayat 2. Salah satunya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini, bahwa Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan 9 anggota Majelis Konstitusi. Dari Cahyadi ST.MT 2 Isnur Armuji berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Arif Budiman Santoso SH, SIP dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal. Sidang lanjutan gugatan sengketa Pilkada Surabaya 2020 dengan agenda putusan sela digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa tanggal 16 Februari siang kemarin. Pihak pemohon gugatan dari paslon 02 dan yang digugat dari paslon 01 terlihat hadir bersama Komisioner KPU Surabaya dan Bawaslu Kota. 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan pergerakan 3.7 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pemohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2020 dengan nomor urut 2. Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Konstitusi Anwar Usman juga menolak gugatan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup untuk diteruskan pada sidang selanjutnya. 34 suara sama dengan 14.795 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara pemohon adalah 451.794 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 597.540 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 145.746 suara sama dengan 13,89%. Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, secara otomatis paslon 01 Eri Cahyadi dan Armuji dinyatakan sah sebagai pemenang kontestasi Pilkada Surabaya atas rivalnya paslon 02 Mahfud Arifin dan Mujiaman. Eri Cahyadi ST.MT 2 berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2 menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan
menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Sardi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel. Usai keputusan MK, secara terpisah, relawan Paslon 01 yang tergabung dalam Gerakan Alumni Surabaya 1 langsung melakukan aksi cukur gundul di posko pemenangannya Selasa petang. Teguh Ketua Relawan menyatakan bentuk rasa syukurnya atas keputusan MK diwujudkan dalam bentuk cukur rambut sampai pelontos. Gas menaruh harapan kepada Paslon 01 untuk merealisasikan janji-janji kampanye sekaligus bisa meneruskan program-program Bu Risma. Kita mengucapkan terima kasih kepada MK karena memberikan keadilan bagi warga Surabaya, masyarakat Surabaya atas kemenangan Erick Cahyadi. Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwiono, juga berharap pasca keputusan MK Paslon Eri Armuji segera dilantik untuk mewujudkan gagasan dan program pembangunan kota Surabaya ke depan. Pertama, kami merasa lega bahwa keputusan MK itu adalah puncak dari seluruh proses perjuangan kami, perjuangan kita bersama, perjuangan seluruh rakyat Surabaya untuk melahirkan pemimpin yang terbaik di kota Surabaya, yakni Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji, sehingga ketika gugatan oleh MK itu ditolak, otomatis Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji bisa segera ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya sebagai wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada 9 Desember tahun 2020. Kami sudah sejak lama berkeyakinan bahwa Majelis Hakim MK akan konsisten menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, tentang ambang batas selisih suara, di mana selisih suara untuk populasi Kota Surabaya itu ditetapkan sebesar maksimal 0,5%, sementara Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji itu menang dengan selisih 145.000 suara atau 13,89%. Kemudian yang ketiga, kami berkeyakinan bahwa seluruh masyarakat Surabaya itu menerima dengan syukur atas keputusan MK ini. Karena apa? Karena kami melihat masyarakat ingin Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji harus segera dilantik, kemudian bisa segera menjalankan roda pemerintahan, memimpin Surabaya dan merealisasikan seluruh gagasan pembangunan kota Surabaya yang sudah disampaikan pada masa kampanye.